Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Apianti, CGP Angkatan 11 dari SDN Sukma Jaya. Saya di sini berperan sebagai observer. Dan ini di sebelah kanan saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya bertugas di SDN Bekasi 4. Saya berperan sebagai coach. Di sebelah kiri saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sudrajat. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Warung Kondang. Di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Yusri baik. Hari ini kan Ibu mau melaksanakan praktek coaching ya dengan Pak Denny ya? Iya, betul sekali Bu. Ya. Baik. Sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nanti? Iya, tentu boleh Bu. Nanti ketika praktek coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Ya, baik. Untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan indikator dari tahapan tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya, baiklah. Nanti kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot, tentunya yang bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu dan langkah-langkah yang harus diambilnya seperti apa. Bagus. Bagaimana kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Berarti lebih spesifik lagi ya Bu, untuk mengarahkan coachingnya supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bisa mulai praktek coachingnya dengan Bapak Denny. Ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ibu maaf loh, saya mengganggu waktu Ibu. Lupa apa Bu ya? Iya Bapak. Kemarin tuh kan saya ada nge-WA ya ke Ibu ya? Iya betul. Ya, saya itu minta waktu ke Ibu tuh untuk berdiskusi begitu Bu. Ada hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Iya. Alhamdulillah kebetulan hari ini saya sedang santai Pak. Apa yang akan Bapak obrolkan? Ini Bu, saya ini lagi bingung sebenarnya Bu ya. Saya ini kan menjadi guru bahasa Inggris Bu ya di SMP gitu Bu. Cuman anak-anak itu kan, saya ngajar di kelas 7 nih Bu ya kebetulan. Nah mereka itu SD-nya dulu tuh nggak ada bahasa Inggris. Pas masuk ke SMP mereka mungkin kaget Bu ya. Jadi karena memang bahasa Inggris itu mungkin hal baru, jadi mereka merasa kesulitan. Jadi mereka bilang, saya sulit Pak bahasa Inggris gitu Bu. Terus mereka juga pada saat dikasih tugas, ada yang nggak mengerjakan tugas, walaupun nggak semua sih Bu. Itu kendala saya harus bagaimana gitu Bu. Oh jadi seperti itu. Iya baik. Kira-kira menurut Bapak apa sih tindakan yang sudah Bapak lakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Iya Bu, saya sih sebenarnya udah berusaha ke mereka Bu ya, membicarakan dengan menanya langsung ke mereka atas saya itu sebenarnya letak kesulitannya di mana gitu. Saya itu menanyakan kepada mereka gitu kan supaya mereka ini menjadi enak gitu ya belajarnya. Saya juga pernah bertanya kepada salah satu siswa, kenapa kamu mengerjakan tugas begitu, bilangnya itu nggak ngerti Bu bahasa Inggris gitu Bu gitu. Terus saya itu harus bagaimana gitu Bu, padahal saya udah bertanya langsung kepada mereka. Oh, kira-kira pembelajaran apa yang sudah Bapak ajarkan kepada anak-anak atau mungkin refleksi Pembelajaran gitu Bu. Ya. Iya. Baik Bu, sebenarnya sih saya sih pernah sih Bu ya kasus seperti ini tahun lalu. Gak apa-apa cerita gak Bu? Iya, nggak apa-apa. Baik, tahun dulu sih Bu kan, yang dulu tuh kasusnya hampir mirip sih Bu seperti ini. Nah itu tuh saya lakukan dengan cara pembelajaran berdiferensiasi Bu, atau gaya mengajar saya itu saya rubah begitu Bu ya. Gimana sih caranya supaya anak itu menjadi senang begitu Bu ya. Kemudian
Saya dengan cara saya melakukan tes diagnostik dulu gitu kan kepada anak-anak, saya mengetahui gaya belajar mereka, terus saya juga membagi mereka menjadi beberapa kelompok begitu Bu, supaya memudahkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka begitu Bu. Nah, dulu sih sempat hampir berhasil gitu Bu hal yang saya lakukan gitu Bu. Oh iya, baik. Menurut Bapak kira-kira skala dari 1 sampai 10 mengenai murid tersebut berapa? Kira-kira di angka berapa? Ya mungkin 7,5 kayaknya Bu. Oh iya, begitu ya. Kira-kira untuk kedepannya Bapak ingin mencapai angka di skala berapa untuk keberhasilan murid-murid tersebut? Harapan Ibu ya, kalau harapan saya sih Bu bisa sampai 9,5 gitu Bu ya. Saya itu ingin bahasa Inggris itu yang menjadi pembelajaran salah satu walaupun memang asing Bu ya, tapi diminati oleh hampir semua siswa gitu. Bukan memang sekarang tuh apa-apa teknologi pasti menggunakan bahasa Inggris itu sih Bu, sebenarnya. Lalu langkah-langkah strategi apa yang Bapak bisa kembangkan untuk memecahkan permasalahan di kelas sehingga murid-murid tersebut dapat antusias dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu ya, saya melakukan coba gitu seperti yang tahun sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi dengan model saya mengajar. Juga saya sekarang mencoba gitu Bu ya untuk mensinergikan juga memaksimalkan penggunaan media pembelajaran Bu ya dengan lebih ke era digital gitu Bu. Contohnya tuh seperti penggunaan dari laptop gitu Bu ya saat pembelajaran. Terus saya juga memakai Infocus, di situ juga saya memakai media-media pembelajaran yang mungkin bisa merangsang mereka agar lebih menyukai pembelajaran itu. Di samping itu juga nggak apa-apa Bu ya saya menjawab banyak apa. Di samping itu juga dengan gaya belajar mereka Bu, ada juga yang bilang mereka jenuh di ruangan itu Bu ya. Saya kembangkan lagi pembelajaran secara di luar ruangan gitu Bu ya, atau di bawah pohon atau di mana gitu secara langsung supaya mereka nggak jenuh. Di samping itu juga saya berkolaborasi dengan, kalau di saya kan ada namanya MGMP Bu ya. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya juga mengambil masukan-masukan daripada rekan-rekan yang lain di mana langkah-langkah yang harus saya kerjakan atau saya lakukan. Di samping itu juga saya mencoba berdiskusi kepada kepala sekolah untuk meminta support dari segi fasilitas Bu ya, seperti media pembelajaran, belum lagi support dari yang segi lainnya mungkin dari memang yang saya perlukan untuk mengembangkan kompetensi bahasa Inggris. Ya, baik. Jadi itu rencana atau sudah dilakukan? Sudah dilakukan Bu sebenarnya, cuman walaupun belum maksimal Bu ya, tapi saya ini kadang merasa masih kurang begitu Bu apa yang sudah saya kembangkan ini gitu Bu. Ya, baik. Betul sekali yang sudah tadi Bapak Alif jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun kepala sekolah itu tentunya sangat membantu ya, membantu permasalahan di kelas tadi ini ya. Baik. Oke, selain itu apa sih komitmen yang ingin Bapak jalankan? Baik. Saya ini sebenarnya punya komitmen Bu ya. Saya menginginkan seperti tadi saya sampaikan di awal Bu ya, bahwa saya ingin satu aja dulu pembelajaran bahasa Inggris ini diminati oleh siswa gitu, tapi secara dengan kesadaran penuh mereka tanpa ada paksaan dari saya gitu Bu ya. Sebenarnya itu komitmen saya sebenarnya. Namun saya juga punya visi ke depan, itu pandangan saya bahwa bahasa Inggris itu ternyata memang sesuai dengan gaya mengajar saya juga, dan pemanfaatan dari teknologi yang akan saya maksimalkan begitu Bu. Di samping situ juga saya berkomitmen apapun yang akan saya kembangkan ini harus sesuai dan sejalan dengan visi dan misi sekolah juga, khususnya yang di era digitalisasi. Ya, bagus. Yang hasilnya yang sudah Bapak lakukan sudah baik. Lalu apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan hari ini? Baik, sebenarnya Bu sebelum ke situ boleh nggak saya bercerita lagi Bu? Boleh. Baik Bu. Nah di sini Bu sebenarnya saya tuh menginginkan pembelajarannya itu mereka juga itu ada kemampuan basicnya itu Bu ya. Nggak apa-apa ya bercerita Bu ya. Ya dulu tuh
setelah saya diagnosis itu tadi ada yang terlewat ya, saya kan hasil diagnosis tadi Bu ya, anak-anak mereka ini katanya belum mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris di SD-nya Bu, ternyata betul. Jadi setelah saya identifikasi itu mereka ini pada saat dari SD nggak ada pembelajaran bahasa Inggris, ketika mereka masuk ke SMP mereka ini shock gitu Bu, jadi kaget gitu ya. Nah udah gitu mereka ini merasa kenapa belajar bahasa Inggris ini ternyata memang sulit dengan alasan saya di SD juga nggak ada begitu Bu. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri sih Bu, sampai saat ini belum terpecahkan gitu. Jadi dasar mereka nggak ada bahasa Inggris sebenarnya. Ya. Jadi anak-anak tersebut dari SD itu belum pernah belajar bahasa Inggris Betul. gitu. Betul Bu. Ya. Nah saya harapkan dengan pertemuan ini sebenarnya ada terobosan-terobosan gitu Bu yang sudah saya walaupun tadi masukan gitu ya yang tadi saya sampaikan. Ya, kira-kira terobosannya seperti apa Pak? Sebenarnya sih Bu saya pinginnya gitu Bu ya si anak itu menyukai kayaknya mereka ini harus dengan cara pembelajaran yang menyenangkan kayaknya Bu bahasa Inggrisnya. Oh iya seperti Ya. itu. Kira-kira pembelajaran yang menyenangkan buat Bapak itu yang akan diterapkan oleh Bapak kepada anak-anak itu seperti apa? Budayanya seperti apa? Ya salah satunya yang pertama si anak itu udah memiliki kemampuan minimal basic gitu Bu ya, basic bahasa Inggrisnya ya. Jadi ketika si anak sudah memiliki basic dari pembelajaran bahasa Inggrisnya, ketika saya menyampaikan materi si anak juga jadi ikut gitu Bu, ikut jadi nyambung begitu ya. Ketika saya menyampaikan materi mereka nyambung, terus ketika penggunaan media pembelajaran juga mereka bisa masuk, jadi tidak ada kesulitan. Nah di samping itu ada satu hal Bu yang supaya saya tidak memberatkan mereka menganggap bahasa Inggris itu sulit. Nah salah satunya itu ini terobosan sih Bu ya. Iya. Saya itu menyuruh mereka membuat yang namanya buku kosakata gitu Bu ya. Oh iya, luar Ya, biasa bagus sekali. ya jadi maksudnya di sini buku kosakata. Jadi mereka ini memiliki dua buku Bu. Satu buku khusus pembelajaran dan tugas-tugas dan juga yang satunya khusus buku kosakata. Apapun ini menurut gaya belajar mereka Bu ya. Ibu jadi diskusi, jadi saya ceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Nah di sini tuh saya menyampaikan ke mereka apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian dapat, apapun yang kalian hari ini dapat ilmu-ilmu seperti kata baru, kosakata baru, silakan kalian tuangkan ke dalam buku kosakata gitu ya. Nah di buku kosakata tadilah yang akan menjadi bekal mereka begitu Bu ke depannya, sehingga mereka ini vocabulary buildingnya bisa ada gitu, terasah gitu Bu, dan juga mereka bisa mengingat gitu Bu, tujuan dari kosakata. Kira-kira ada nggak hambatan yang terjadi dari Saya hadapi begitu Bu? Banyak Ibu ya, salah satunya tadi pasti saya ini harus mengajar mulai dari nol lagi gitu Bu. Iya. Itu bahasanya itu seperti saya mengajari kelas 1 lagi kalau di SMP, karena mereka kan nggak ada bahasa Inggris ya dari awalnya. Iya. Saya benar-benar mengajari mereka mulai dari menyebutkan 1, 2, 3 atau first, second, third gitu ya. Jadi benar-benar dari nol gitu. Atau dari kosakata mulai dari binatang, dari nama ayah ibu, itu benar-benar dari nol. Itu sih Bu, tantangan sebenarnya. Oh iya. Saya. Jadi hambatan-hambatannya dapat diselesaikan gitu ya, dapat atasi. Alhamdulillah. Baik. Dan bagaimana jangka waktunya Jangka waktu yang akan saya yang lakukan Bu ya. Saya sebenarnya mulai dari sebelumnya sudah saya lakukan Bu ya, cuma mungkin belum maksimal dan akan saya lakukan semaksimal mungkin insya Allah dalam minggu ini mungkin Bu ya, karena kan harus menggunakan media. lalu ukuran keberhasilan rencana Bapak gimana? Ukuran saya ya seperti tadi, saya menginginkan mereka ini minimal menyenangi dulu pembelajaran bahasa Inggris, kemudian nanti ketika mereka sudah senang dari dalam diri mereka sendiri akan keluar kompetensi gitu Bu ya. Kompetensi mereka sendiri akan keluar sehingga mereka nanti memiliki kemampuan yang ada pada diri mereka. Bagus. Komitmen dari rencananya Ya, seperti apa? komitmen saya akan terus berupaya gitu semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran bahasa Inggris ini menjadi pembelajaran yang disenangi oleh para murid atau para siswa, dan
agar saya sendiri nanti ketika saya mengajar di kelas lebih mudah. Nah, baik. Tindak lanjutnya dalam coaching ini gimana? Nah nanti Bu, saya rencananya akan melakukan penyampaian materinya ini dulu kepada anak-anak. Saya sampaikan pembelajaran itu ternyata akan menggunakan media pembelajaran agar mereka mudah. Kemudian saya juga akan lebih berdiskusi melalui sejawat. Kemudian saya juga akan menyampaikan apa maksud tujuan saya kepada kepala sekolah Bu, agar saya mendapatkan support atau dukungan. Ya, baik. Setelah Bapak menceritakan permasalahan Bapak, bagaimana perasaannya hari ini? Wah, saya mendapatkan ide-ide baru loh Bu ya. Alhamdulillah, makasih banyak Bu ya. Saya mendapatkan ide baru, saya juga mendapatkan gagasan-gagasan yang sebelumnya memang sudah ada, namun sekarang lebih tergali lagi. Ternyata ya saya tuh maunya ya seperti ini loh Bu, mengajar bahasa Inggris gitu, dan yang berkompeten gitu ya di bidang bahasa Inggris agar siswa-siswa lebih paham. Iya, baik, Pak. Baik Ibu, terima kasih loh. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, sama-sama. Nanti akan saya kabari Bu ya kalau memang nanti sudah saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali tadi praktek coachingnya yang sudah Ibu lakukan kepada Bapak Denny. Ada sedikit pertanyaan. Sebagai coach yang sudah Bapak Denny lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Ya. Menurut saya sudah sangat sesuai Bu, berdasarkan catatan saya, indikator yang saya harapkan sudah sangat sesuai. Coach sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang harus dikerjakan Bu. Ya. Pak Denny tadi saya sudah mengamati jalannya coaching antara Bu Ai dengan Pak Denny. Jadi mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya. Jadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga ide-ide coaching sudah tergali, sehingga terlihat sudah runtut ya Bu. Waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran apa yang digunakan, dan banyak lagi ya Bu. Sudah sangat detail, tergali semuanya, luar biasa sekali Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya, Bu Ai mau mengembangkan kompetensi yang mana? Ya. Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif Bu. Jadi lebih bisa menggali lagi potensi dari coach, karena pada dasarnya setiap orang punya potensinya masing-masing Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Ai bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi